Kenapa sih ajaran Tantra ada yang identik dengan ritual-ritual seram, seperti ritual meditasi di tempat-tempat angker, ritual menari mistik yang menyeramkan, ritual minum darah, ritual minum minuman keras hingga mabuk, bahkan ritual berhubungan badan yang menyeramkan? Kenapa ketika agama-agama di dunia banyak mengajarkan kebaikan dan menyuruh manusia untuk menghindari keburukan, tapi dalam ajaran Tantra ini justru manusia dibebaskan untuk melakukan keburukan atau memuaskan hawa nafsu mereka sampai jenuh? Ini karena dalam ajaran Tantra, manusia sebagai mikrokosmos tidak hanya dipandang sebagai kebaikan saja. Kebaikan dan keburukan adalah dualitas yang ada di dunia ini yang meliputi segala sendi kehidupan kita. Dan manusia sendiri selain memiliki kebaikan juga memiliki keburukan. Inilah yang dalam ajaran Tantra harus dilampaui. Manusia adalah mikrokosmos di dalam makrokosmos. Karena itu, apa yang ada di semesta juga banyak yang ada di dalam diri manusia. Kalau manusia bisa melampaui keburukan dalam dirinya sendiri, bisa melampaui hawa nafsu dalam dirinya, maka manusia bisa mengalami pembebasan dari dualitas, bisa mengalami proses transendensi, dan bisa mengalami penyatuan mistik dengan Sang Pencipta. Jika manusia masih terjebak dalam dualitas kehidupan, masih ada kemelekatan terhadap hal-hal duniawi, maka sulit bagi manusia untuk menjadi transendental dan menjadi kesadaran murni. Padahal dalam ilmu Tantra, Tuhan adalah kesadaran murni manusia yang menjadi cikal bakal atau jati diri manusia itu sendiri. Untuk bisa mencapai level ini, maka manusia harus mengalami pembebasan dan terlepas dari dualitas dulu. Dalam filosofi Tantra, ketika hawa nafsu manusia dipuaskan sampai jenuh, ternyata itu bisa bikin manusia melampaui hawa nafsunya. Dia akan bosan, tidak mau berbuat buruk lagi, tidak mau menuruti nafsunya lagi, dan merasa selesai dengan dirinya sendiri. Untuk selanjutnya, dia akan menjadi lebih netral dan bisa mengalami transendensi, hingga akhirnya bisa mencapai level spiritual tertinggi, yakni manunggal dengan Tuhan sebagai Sangkan Paraning Dumadi. Karena itulah ada yang namanya Tantra Kiri, di mana di dalamnya memang identik dengan ritual-ritual seram untuk membangkitkan sisi raksasa dalam diri manusia, yang menimbulkan hawa nafsu. Untuk kemudian dinetralkan, sehingga selanjutnya tinggal sifat-sifat kedewataan saja yang tersisa dalam diri manusia. Dan untuk selanjutnya, manusia bisa masuk ke dalam dimensi spiritual yang lebih tinggi lagi. Itulah kenapa ilmu Tantra itu cenderung rahasia dan sering dipraktekkan secara sembunyi-sembunyi, karena rawan sekali disalahgunakan dan disalahpahami oleh masyarakat. Dan untuk para pejalan Tantra Kiri, mereka juga harus waspada dalam memilih guru atau komunitas. Karena kalau kalian salah pilih, ritual Tantra Kiri bukannya berujung pada pembebasan, tapi bisa jadi malah berujung pada pencarian kesaktian tiada henti, dan manusia bisa semakin terjebak dalam dunia gelap spiritual. Memang sih, jalan Tantra Kiri itu bisa membangkitkan kedikdayaan dalam diri, sehingga manusia jadi punya kesaktian atau kekuatan supranatural tertentu. Tapi ini juga tentu memiliki resiko yang tinggi buat manusia. Nah, kalau kalian berniat menekuni jalan Tantra, ada baiknya sebelum mencari guru, kalian bisa baca dulu seluk-beluk Tantra di buku Tantra ini. Sehingga next time kalian tidak perlu salah dalam memilih guru atau komunitas. Yang mau bukunya bisa cek kok di keranjang kuning di TikTok aku sekarang ya, mumpung stok masih ada dan belum sold out.